Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi bersama Dadan Karmel di YouTube channel yang membahas tentang seputar pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Pada kesempatan hari ini, saya akan membuat satu buah konten tentang bagaimana cara pengisian format KKM atau KKTP di kurikulum Merdeka ini. Istilah KKM ada di kurikulum 2013, kemudian istilah KKTP ada di kurikulum Merdeka. Nah, pada malam hari ini rekan-rekan, sebenarnya kondisi badan saya kurang fit, agak sedikit terserang flu, tapi saya coba ditidurkan, istirahat juga tidak bisa. Ya lebih baiklah sambil menunggu ngantuk, saya akan buatkan satu buah konten tentang yang KKM tadi ya. Nah, berangkat dari permintaan teman saya sebenarnya punya utang nih kepada teman saya yang minta diajarin, Pak, bagaimana cara membuat alur daripada pengisian KKM atau KKTP di kurikulum Merdeka ini. Nah, oke, saya nanti akan ajari, akan saya beritahukan ya. Kalau mengajari ya terlalu gimana gitu ya, kita akan beritahukan saja satu cara saya mungkin, tetapi kamu harus lihat di konten YouTube aja dulu ya, nanti di konten YouTube saya, jadi tidak secara langsung aja. Nah, padahal dia udah 5 tahun lebih mengajar ya, 5 tahun lebih mengajar, tapi ya kok belum tahu juga cara pengisian format KKM. Jangan-jangan selama ini dia menentukan KKM itu hanya di ditembak gitu ya. Nah, kalau ditembak itu kan dari mana dasarnya kita menentukan angka 25 atau 80 atau sebagainya, dari mana itu dasarnya ya. Jangan-jangan karena hanya tidak mau berpikir atau tidak mau tahu ya, akhirnya seperti itulah. Mungkin dari rekan-rekan atau yang lainnya ya, ada juga yang suka menembak-nembak angka KKM. Nah, mudah-mudahan untuk kedepannya jangan seperti itu. Lakukan dulu proses, dari mana itu 75, dari mana itu 77. Nah, agar lebih paham dan lebih ingin lebih mengetahui, oke, kita sama penjelasan saya berikut ini. Di sini saya udah buatkan satu buah contoh untuk konten saya ya, untuk pembuatan KKM ini atau KKTP. Kita buatkan di format Excel. Nah, di sini ya, kriteria buat tercapaian tujuan pembelajaran KKTP untuk kurikulum Merdeka. Oke, kita lihat bagaimana formatnya. Saya rasa formatnya tidak jauh beda dengan KKM ya, di 2013. Seperti ini urutannya, nomor, kemudian ada tujuan pembelajarannya, kemudian ada konten atau topik, penjelasan singkat, ada indikator asesmen atau penilaian. Nah, ini agak sedikit beda ya, di sini ada tunjuk pelajaran. Kalau dulu itu ada KIKD ya, kemudian ada indikatornya, dan ada penjelasan singkat tentang proses pembelajaran. Nah, untuk format ininya saya rasa tetap sama. Ini ada beberapa versi ya. Kalau kita lihat di download di Google itu banyak sekali cara pembuatan KKM dengan format tertentu. Oke, saya yang buatkan yang simple saja seperti ini ya. Di sini ada kompleksitas, ada sumber daya dukung, ada intak, dan KTP 100%. Di sini ada pengalinya, nanti presentasi terus harus 100% gitu ya pengalinya. Kemudian sebelum lanjut tentunya harus paham dulu apa yang dimaksud dengan kompleksitas, apa yang dimaksud dengan sumber daya dukung, apa yang dimaksud dengan intak. Oke, kita lihat di sini. Kompleksitas yaitu tingkat kerumitan atau kesulitan dari satu materi aja, dari materi yang akan disampaikan, materi yang telah diprogramkan. Tingkat kesulitannya seperti apa? Sedang, tinggi ya, ada sedang, ada rendah, atau sulit, sedang, dan mudah ya. Jadi untuk skor 1 diberikan untuk materi yang tingkat kerumitannya tinggi, kemudian tingkat kerumitannya sedang kita kasih skor 2, tingkat kesulitannya rendah kita kasih skor 3. Itu untuk kompleksitas. Kemudian sumber daya dukung. Nah, kalau sumber daya dukung lebih dikenal lagi dengan daya dukungnya itu sendiri, seperti sarana dan prasarana yang meliputi alat pembelajaran, media pembelajaran, lapangan, alat-alat permainan olahraganya, ruang belajarnya, laboratoriumnya mungkin kalau di pembelajaran lainnya untuk pembelajaran sains atau IPA atau IPAS itu ya. Bagaimana sumber daya dukungnya? Nah, kalau lengkap kita kasih skor 3, kalau kurang lengkap kita kasih skor 2, kalau tidak lengkap kita kasih skor 1. Nah, lalu bagaimana dengan intaknya? Apa yang dimaksud intak?
Intak itu adalah kemampuan penalaran, ya, sumber pikir, daya pikir siswa itu sendiri, atau sumber daya pikir peserta didik itu sendiri. Nah, ini lebih cenderung pada bahan baku, ya, bahan baku daripada siswa yang sebelumnya itu seperti apa. Di sini saya tuliskan satu buah contoh, yaitu KKTP di kelas 1. Lalu bahan bakunya seperti apa? Kita di sini agak sedikit gelap, ya, karena kelas 1 dasarnya dari TK. Kita tidak mengajari TK. Kita tidak tahu bagaimana itu anaknya di PAUD. Kita benar-benar tidak tahu, ya. Jadi kita buatkan saja standar, ya, di skor standar saja. Itu untuk Intak. Nah, kecuali kalau nanti di kelas 4, kurikulum mereka di kelas 4, berarti asalnya tadinya di kelas 3. Kalau kita mengajari kelas 3, kalaupun tidak, kita tidak bisa bertanya kepada rekan kita yang mengajari kelas 3, bagaimana ini secara keseluruhannya Intaknya nih, ya, bahan dasarnya di kelas 3. Nah, di sana bisa menentukan, ya, Intaknya dengan skor berapa. Untuk kelas 1 ini agak sedikit gelap, ya, sedikit gelap. Kemudian kita coba, ya, di sini kita buang aja dulu. Skornya kita buang. Oke, kita ke tujuan pembelajaran pertama, yaitu tentang elemen keterampilan gerak. Keterampilan gerak, karena ada pengetahuan gerak, ada pemanfaatan gerak, dan lain sebagainya. Di sini ada elemen keterampilan gerak. Tujuan pembelajaran dari elemen keterampilan gerak ini salah satunya adalah kemampuan pengemakan gerak dasar. Di sini gerak dasar itu kan ada 3: lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif. Ini adalah satu tujuan pembelajaran, ya, untuk elemen keterampilan geraknya itu sendiri. Oke, bagaimana kita lihat penjelasan singkatnya. Menunjukkan kemampuan dalam mempraktikkan gerak jalan, lari, dan lompat dalam aktivitas gerak dasar lokomotor yang benar. Nah, kita lihat di sini indikator asesmennya bagaimana, ya. Di antaranya adalah mampu mempraktikkan atau menirukan gerak jalan, lari, dan lompat. Kira-kira di sini kompleksitasnya apa? Tingkat kerumitannya seperti apa? Tidak mudah, saya rasa, untuk kelas 1 untuk melakukan gerak jalan yang benar. Kita di sini buatkan saja dengan kompleksitas sedang, ya, yaitu 2. Nah, sumber daya dukungnya kita maksimalkan saja 3, karena sini tidak memerlukan sarana prasarana yang maksimal, ya, untuk membuat punya kita lapangan yang luas saja. Ini daya dukungnya udah sangat bagus, sehingga kita kasih skor 3. Intaknya bagaimana? Kita kasih sedang aja, ya, intaknya sedang, menghasilkan skor 7, sehingga KKM 100%-nya untuk satu indikator adalah 78, ya. Dari mana ini 78? Nah, ini kan skor maksimalnya adalah 9, ya. Kalau skor maksimalnya 3 per komponen, sehingga jumlahnya 9, sedangkan ini didapatnya 7 per 9 kali 100%, ya, 78. Lanjut ke indikator berikutnya. Nah, gerak dasar, jalan, lari, dan lompat melalui aktivitas permainan. Bagaimana nih? Nah, saya rasa juga di sini ada kompleksitasnya sedang, dan dukungnya kita maksimalkan, intaknya dan 2. Tetap ini seperti ini. Oke, kita lanjut ke tujuan pembelajaran untuk elemen pengembangan gerak dasar untuk non lokomotor. Nah, lokomotor, langsung aja ke asesmen penilaiannya, ya. Di sini melakukan gerak dasar non lokomotor. Kira-kira ini mudah atau sukar atau sedang? Menekuk, memutar, mengayun, ya. Kita kasih saja sedang lah, 2, ya. Ininya juga maksimalkan 3, ya, dan intaknya 2. 8. Oke. Nah, lanjut ke indikator berikutnya. Gerak dasar non lokomotor, memutar, mengayun, menekuk dalam permainan sederhana. Ini tidak mudah, saya tidak mudah, ya. Kompleksitasnya ini tidak mudah, ya. Tinggi saya rasa ini, ya. Kita tulis saja skornya 1. Kemudian ini kita maksimalkan 3, kemudian ini intaknya 2. Nah, kemudian lanjut ke tujuan pembelajaran berikutnya, itu gerak dasar manipulatif. Nah, di sini, ya,
Melakukan gerakan melakukan berbagai gerakan sama seperti antaranya melempar dan menangkap bola. Ini tingkat kerumitannya untuk kelas 1 semester 1 apalagi ya, ini saya rasa di angka 1 lah ya, karena lumayan rumit juga kalau untuk melempar dan menangkap. Dan sumber daya dukungnya, nah, kita maksimalkannya 3 bola, kita sediakan lapangan ada, misalkan impaknya 2 ya, skornya 67, maka di sini menghasilkan KKM-nya 73. Nah, kalau sudah melihat di sini 73, cocok nggak kira-kira? Ya, cocok nggak? Mau naik atau mau turun? Nah, kalau mau naik, saya rasa ditaikkan di mana lagi? Mungkin di sini, ya, kompleksitasnya dianggap sedang, boleh, ya, yang menghasilkan KKM-nya 76 untuk tujuan pembelajaran itu tentang gerak dasar, ya. Nah, ini masih ada lagi tujuan pembelajaran berikutnya, ada di gerak berirama, ada senam, ada bela diri, ada renang dan lain sebagainya. Kita buatkan seperti ini juga. Nah, nanti pada akhirnya dalam satu tujuan pembelajaran, sebutkan di sini tujuan pembelajaran gerakan dasar 76, nanti dijumlahkan dengan gerak berirama, jumlahkan lagi dengan gerakan senam, belum lagi teorinya, pengetahuannya, belum lagi penguatan geraknya. Kemudian kita jumlahkan ya, skornya maksimalnya berapa, kemudian dibagi jumlah semua tujuan pembelajaran. Kalau tujuan pembelajarannya ada misalkan 11, ya dibagi 11. Jadi akan menghasilkan angka KKM apa nanti di 74 atau 75 atau 78. Nah, nanti secara keseluruhan cocok nggak dengan keinginan kita. Misalkan kita inisiatifnya 73 lah. Dari mana kita dasarnya buat 73? Nah, buatan tadi seperti ini. Naik turunnya ya nanti gampang ya, tinggal dikurangkan, tinggal ditambahkan untuk tiap kolomnya ini angkanya. Nah, kalau untuk sumber daya dukung, saya rasa ini ya, kalau ininya tingkat kesulitan ajarnya, materinya tinggi, kemudian bakal sulit terlaksana, ya kita maksimalkan ya dukung. Kalau misalkan nanti dalam senam lantai, ya ini tingkat kesulitannya sulit tercapai, maka dimaksimalkan sumber daya dukungnya. Kita punya target. Kalau tidak punya matras, ya adakan matras, kita buat matras, kita beli matras, kita bekerja sama dengan pihak sekolah, kita tinggal bicara, kan itu bisa dianggarkan. Misalkan kalau kita berbicara masalah bak lompat pasir, itu untuk lompat jauh bak pasir ya, untuk mengajarkan satu gerakan lompat jauh, kan rawan cedera kalau kita dilakukan di lantai. Kita kan harus buatkan kan itu ya, harus buatkan bak lompatnya ya, kita buat, minta anggaran ya di sekolah untuk membuat bak lompatnya itu sendiri. Untuk mengajar bola voli, kita cuma punya bola voli 1, sedangkan materi ajarnya banyak ya. Kemudian tingkat kesulitannya juga lumayan. Kita punya bola 1, ini bagaimana mau berkembang ya, materi mau bisa diserap bagaimana, ya kita harus sumber daya dukungnya dimaksimalkan. Itu maksudnya ya. Jadi kalau sumber daya dukung itu harus dimaksimalkan. Kita punya target lah gitu. Kita punya target. Nah, kira-kira seperti itulah rekan-rekan ya. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan itu dapat bermanfaat, dan kalau misalkan masih ada atau rasa penasaran atau tidak pemahaman, bisa tulis saja di kolom komentar. Dan insya Allah kalau ada waktu dan kesempatan bisa kita bahas. Oke, terima kasih.